Selamat siang, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Kota Ambon. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini saya kedatangan sahabat istimewa, adik saya, Bung Fikri Pais. Halo, Bung. Selamat siang. Halo, Rudi. Oke, terima kasih dangke banyak sudah datang nongkrong di beta punya ruangan kecil ini. Saudara dan sahabat sekalian, saudara Fikri atau Bung Fikri ini adalah mahasiswa akhir ya program pasca sarjana CRCS ya, program lintas agama dan budaya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kebetulan Bung Fikri baru saja selesai melakukan riset lapangan di salah satu situs kebudayaan Maluku, khususnya di Pulau Seram, yaitu di Nuaulu ya. Kita bedakan antara Huaulu dan Nuaulu, dan hari ini dia berada di situs Huaulu ya, di Seram Utara. Tema yang diteliti masih seputaran agama leluhur. Nah, Bung Fikri mohon berbagi dengan para sahabatku ini, kira-kira yang dimaksud dengan agama leluhur ini sebenarnya apa dan sebenarnya kondisi terkininya bagaimana? Silakan. Agama leluhur itu sejatinya adalah konsep tentang, sebenarnya agama leluhur itu bukan berarti agamanya nama leluhur, tapi itu istilah untuk mempersonifikasi kepercayaan ataupun yang kita sebut adat, kearifan lokal yang berbau tradisional itu dalam suatu gagasan religiusitasnya, makanya disebut agama leluhur. Agama leluhur ya untuk orang Maluku itu memang cukup dikenal banyak sebagai adat istiadat, masyarakat adat. Nah, cuman sayangnya dalam dimensi-dimensi tertentu, misalnya dalam aspek sosial, mereka sering distigma sebagai orang-orang yang belum beragama. Iya. Belum beragama dalam tanda kutip, seolah harus Kristen dulu, harus Islam dulu, baru disebut sebagai umat beragama. Padahal sejatinya persepsi kita tentang agama itulah yang bermasalah. Karena gagasan agama kita itu tergolong dalam paradigma yang disebut world religion, paradigma agama dunia, di mana agama-agama yang mapan sajalah yang disebut sebagai agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Makanya kan agama leluhur dalam konsep itu dia menjadi terdiskriminasi. Baik, setelah melakukan field trip ke situs kebudayaan agama leluhur dalam tanda kutip itu, apa sebenarnya yang bisa diceritakan, dibagi kepada sahabat saya di saat ini? Tentang apa? Wilayah yang diteliti, kondisi masyarakatnya. Silakan. Huaulu itu menarik sebenarnya karena penelitian saya di Huaulu, yang menariknya adalah eksistensi mereka yang berada di dalam kondisi yang benar-benar mendesak, atau bahkan dalam artian mereka secara apa ya, paradigma mereka juga kadang ada dalam dilematis. Mereka bahkan sendiri bingung apa agama mereka. Nah, orang luar menganggap mereka belum beragama, tapi dalam konsep mereka sendiri pun mereka harus menyesuaikan diri dengan paradigma itu. Misalnya dalam hal pemerintahan, akses kepada lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, segala macam. Sebelumnya agama mereka tidak diakui. Hal seperti itu mereka dengan terpaksa harus memasukkan identitas agamanya dengan Hindu. Beberapa Hindu, mayoritasnya Hindu. Sebagian lagi kolom KTP-nya Kristen. Tapi eksistensi mereka sebagai agama leluhur ya tetap ada. Kolom KTP itu hanya sebagai panjangan untuk bisa mendapatkan akses. Jadi itu semacam siasat politik saja untuk bagaimana bisa mengakses ya. Saya ingat penelitian antropologis dari seorang antropolog namanya Jane Atkinson di pegunungan Sulawesi Tengah di suku Wana, yang dia menulis satu artikel judulnya Belum Beragama. Ini bias tentu saja pemahaman masyarakat ataupun elit-elit kita juga ya, termasuk pada bangsa kita. Oke. Setelah melihat kondisi di Huaulu ya, Huaulu saudara dan sahabat sekalian, salah satu wilayah di Seram Utara ya, di Maluku. Setelah melihat kondisi mereka, tadi Bung mengatakan ada semacam dilema, entah mereka tetap menjadi tradisional ataupun kemudian menjadi modern atau hyper modern. Tetapi
kira-kira apa yang mesti diperhatikan oleh pemerintah maupun oleh agama-agama supaya eksistensi, rekognisi, pengakuan tentang masyarakat adat, tentang agama leluhur itu tetap terjamin berbasis kepada pendekatan human rights, hak asasi manusia. Silakan, Bung. Yang paling penting dalam kerangka itu beta coba simpulkan dalam 3 pendekatan. Yang pertama rekognisi, kedua redistribusi, dan ketiga representasi. Rekognisi artinya eksistensi mereka dulu yang harus diakui sebagaimana mereka ada, bukan sebagaimana kita mau mereka ada. Nah itu yang krusial, karena selama ini sepanjang perjalanan ini banyak pendekatan pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan hidup di Huawulu yang berorientasi pada sebagaimana kita mau mereka ada, bukan pada sebagaimana mereka ada. Nah itu rekognisi itu penting. Yang kedua soal redistribusi, artinya apa kebutuhan mereka, apa urgensi mereka, apa tantangan yang dihadapi mereka sehingga memaksa atau kita merasa terpanggil untuk melihat mereka sebagai orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan. Dalam artian ya mereka punya kompleksitas masalah-masalah yang ada. Nah oleh sebab itu lembaga-lembaga terkait maupun secara personal, volunteer, kita membutuhkan kerjasama yang untuk mendistribusikan apa yang menjadi kebutuhan, entah itu dalam hal pangan, dalam hal ya segala macam, bahkan eksistensi mereka sebagai negeri ada juga. Nah representasi kita perlu untuk berbicara, menyuarakan atas nama mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang harus diupayakan untuk setara emansipasi dengan agama-agama lain, khususnya dalam upaya terhadap eksistensi agama mereka. Ya representasi artinya mereka juga perlu untuk disuarakan, bahkan mereka juga perlu mendapatkan posisi-posisi yang setara dengan orang-orang lain sebagaimana agama-agama lain. Jadi tidak ada diskriminasi. Oke, berarti kita ringkas menjadi 3 R ya. Pertama rekognisi, yang kedua redistribusi, dan yang ketiga representasi. Ya, oke. Saya kira itu hal yang sangat menarik. Nah, ketika kita bicara tentang rekognisi, kemudian redistribusi, dan kemudian representasi, saya ingin memberikan fokus khusus nih, karena kita nih kebetulan ada dalam lembaga keagamaan nih, entah Kristen, entah Islam, entah Katolik dan segala macam. Sebenarnya berdasarkan riset yang Bung lakukan, entah itu review literatur maupun field trip kondisi di lapangan, apa sebenarnya masalahnya dengan agama-agama ini, dan bagaimana mestinya agama-agama melakukan 3R tadi kepada saudara-saudara kita, baik di Huawulu, ada juga Naulu, ada juga Mausuane. Kita bergerak ke Pulau Seram, ke Pulau Buru, ada juga sebagian masyarakat kita di Pulau Buru. Kita pergi ke Tanimbar Kei, di sana juga ada representasi itu, dan juga tentu situs-situs masyarakat adat dan leluhur yang lain. Silakan Bung Fikri. Pendekatan untuk agama-agama yang lain, karena memang ini lembaga agama, ya paling tidak pertama reinterpretasi. Ini pendapat beta selama beta meneliti reinterpretasi terhadap doktrin maupun ajaran itu salah satu hal yang penting sebenarnya, karena atau alasan kenapa agama leluhur dieksklusi, ya, kembali lagi kepada ajaran. Tantangan kita adalah tentang klaim kebenaran itu yang seolah-olah menempatkan subjek agama sendiri sebagai sesuatu yang superior ketimbang agama lain. Nah, dialog antara agama yang selama ini digumuli pun sudah mengarah ke hal itu. Bagaimana menganggap agama lain juga sebagai sesama subjek. Namun kecenderungannya, tendensinya adalah agama leluhur belum diikut sertakan di dalam dialog antar agama. Jadi seolah relasi agama, anggaplah kekristenan, relasi Kristen dengan agama Islam akan dianggap sebagai relasi antar agama. Tapi relasi misalnya Kristen dengan agama leluhur akan dianggap sebagai relasi antara agama dan budaya. Nah, itu yang menjadi persoalannya, apalagi ketika agama leluhur ditempatkan sebagai kebudayaan yang berada di bawah
disubordinasi, subordinasi terhadap budaya. Artinya dia tidak setara dengan agama. Nah, itu yang salah sebenarnya. Padahal eksistensi mereka itu ada sebelum Kristen ada sebelum Islam ada. Nah, agama-agama perlu untuk selangkah lebih maju, mendefinisikan ulang apa yang mereka maksud dengan dialog antar agama. Penting dialog antar agama, tapi seberapa inklusifkah dialog itu? Nah, itu yang jadi. Ya, tahun lalu Anda sempat mewawancarai seorang teolog agama-agama, Paul Nitter ya, di Amerika Serikat, dan saya rasa itu sudah bisa kita akses melalui tulisan 2 seri ya di websitenya CRCS UGM, dan saya juga turut membacanya dan mengapresiasi bahwa tidak mudah untuk orang terhubung dengan teolog besar yang namanya Paul Nitter dan melakukan wawancara dengan beliau, dan lebih daripada itu membagi hasil wawancara itulah tulisan yang menurut saya tulisan yang renyah, tulisan yang bagus, inspiratif. Kira-kira poin yang ditangkap dari percakapan dengan Paul Nitter dalam kaitan dengan agama leluhur dan juga peran agama-agama boleh diringkas? Yang pertama, ini untuk meluruskan dulu, Paul Nitter tidak bicara tentang agama leluhur. Dia bicara tentang relasi kekristenan dengan agama-agama lain, Hindu, Buddha, segala macam. Dia tidak spesifik menyinggung tentang agama leluhur, bahkan sama sekali tidak. Tapi eksistensi atau kesadaran dia tentang agama bukan berarti dia tidak memiliki kesadaran tentang eksistensi agama leluhur. Ada satu pendekatan yang menarik dari Paul Nitter yang dia jelaskan adalah tentang correlational dialogue, dialog yang korelatif, saling keterhubungan antara satu dengan yang lain. Saya meringkasnya sebagai bagian dari dialog intersubjectivity, kalau pakai pendekatan lain yaitu Samsul Ma'arif. Intersubjectivity artinya dialog itu harus berasaskan pada subjek to subjek, bukan subjek to objek. Nah, itu atau yang disebut Paul Nitter sebagai correlational. Correlational artinya semua agama-agama itu berkorelasi, punya relasi, punya keterhubungan. Dia tidak sendiri, bahkan dia membutuhkan agama lain untuk bersama-sama bekerja untuk, atau yang disebut Nitter sebagai dia bilang there is only one earth, hanya ada satu bumi. Hanya satu agama yang bergerak untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi ya. Tidak, hasilnya it's impossible. Tapi ketika kita berkorelasi dengan agama-agama lain misalnya, maka niscaya akan terjadi. Nah, tantangan dalam korelasi itu juga disadari oleh Nitter. Dia sendiri mengakui bahwa secara historis gagasan kekristenan itu juga cukup eksklusif. Hanya ada buku yang dia terbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa keunikan agama Kristen? Menggugat arogansi kekristenan. Wow, itu lebih strict point lagi ya. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Yang menarik dari itu adalah bagaimana dia melihat bahwa gagasan-gagasan kekristenan itu yang eksklusif itu, dia memilah itu antara 3. Ada yang eksklusif, ada yang inklusif dan pluralis. Oke. Lalu terakhir ya, Bung Fikri ya, senang sekali bisa mendengar kolaborasi pemikiran, tetapi juga ini dari lapangan. Nah, sebenarnya poin terakhir yang beta ingin tangkap, biasa kita riset, ada namanya gap research, lalu kita ingin menemukan apa yang disebut sebagai novelty, kebaruan dari riset Anda, dari studi yang sedang Anda lakukan. Boleh kasih bocoran sedikit lah, sedikit saja. Tentu nanti ada di meja ujian, jangan semuanya, tapi bolehlah silakan. Novelty-nya ya, saya berangkat dari latar belakang di mana dialog antar agama itu cenderung berpusat pada ranah agama-agama dunia, world religion. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, agama leluhur tidak ikut sertakan di dalam forum-forum interreligious dialogue. Nah, itu menjadi alasan kenapa saya mencoba untuk mendalami isu tentang agama leluhur. Judul tesis saya itu Beyond World Interreligious Dialogue. Subtitlenya The Encounter of Indigenous Religion and Christianity in Huaulu Customary Village. Jadi the encounter antara perjumpaan antara agama leluhur dan Kristen di
negeri Huaulu. Nah, dalam kerangka itu saya menggunakan perspektif interreligious dialogue sebagai suatu concern yang menggaungi keterhubungan antara keduanya. Nah, itu yang ingin saya kerjakan. Sebab selama ini kekristenan dalam tidak semua, tapi beberapa sangat masih cenderung eksklusif, mengeksklusi penganut agama leluhur. Nah, itu yang saya kerjakan. Oke, terima kasih Bung. Demikian saudara dan sahabat sekalian, satu percakapan singkat tetapi bernas. Saya rasa saudara dapat mengambil ya intisari dari percakapan dengan Bung Fikri ya. Saya juga berharap walaupun dia punya catatan kritis kepada agama-agama teristimewa kekristenan, tetapi sebagai mahasiswa teolog yang diharapkan juga bisa menjadi pendeta. Dia akan jadi pendeta, tapi pendeta yang punya perspektif yang lebih komprehensif dan bisa sama-sama bertumbuh ya bersama dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan saya sendiri. Saya juga mau belajar dari Bung Fikri dan kolaborasi ya, karena hari ini tidak mungkin kita bisa kerja sendiri, kita tidak mungkin bisa maju dan tidak usah kita maju sendiri, kita maju bersama-sama. Dan juga itu berlaku dalam agama-agama, tidak usah satu agama menjadi sangat dominan. Kita semua agama-agama yang saling melengkapi, termasuk agama leluhur yang tadi atau yang menjadi subjek riset dari Bung Fikri. Bung Fikri, terima kasih banyak, dan saya juga bangga karena Anda pernah melakukan beberapa perjalanan internasional ke Thailand dan beberapa negara yang lain. Itu menunjukkan bahwa masa depan dan prospek orang muda yang punya rekor yang baik, dan kita doakan Bung Fikri tetap sehat dan tetap semangat. Selamat untuk ujian pada waktunya ya, untuk tesisnya di CRCS UGM, dan kita doakan ya kalau ada kesempatan silakan studi lagi, dan tetap jangan lupa jadi berkat bagi banyak orang, istimewa orang-orang kecil. Oke, terima kasih Bung, sampai jumpa lagi. Demikian saudara dan sahabatku, Tuhan memberkati.